Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan kami di cerita perjalanan umroh plus Turki 12 hari. Nah, ini kami sudah sampai di Bandara Kuala Lumpur Terminal 1. Nah, di sini kami lagi ambil koper bagasi di counter yang sudah ditentukan ya. Jadi jangan sampai kalian salah ngambil atau salah ngantri di bagasi-bagasi yang lain, karena itu nggak akan ada koper kita. Jadi ini sesuai dengan maskapai yang kita gunakan. Di sini pastikan tenaga itu masih kuat karena kita ngambil sendiri, pilih sendiri, dan pastikan koper yang kita ambil adalah benar-benar milik kita. Nah, itulah kenapa koper kita juga harus di-lock, karena bisa jadi ada kesalahan ambil dari orang lain atau apalah gitu ya. Jadi mengantisipasi kesalahan-kesalahan itu. Nah, ini langsung kita antri di pengecekan beberapa di Kuala Lumpur, lumayan banyak ya pengecekan ada di custom, ada di banyak lah pengecekan itu. Nah, pastikan juga dokumen kita udah siap, ada paspor, ada visa gitu. Nah, kemudian setelah dari sini kan ini ada di Terminal 1 ya, kita menuju ke Terminal 2 atau kebalik ya. Iya, kita ini ada di Terminal 2, lanjut ke Terminal 1 untuk pertemuan kami di titik kumpul bersama komunitas umroh bersama. Nah, karena titik kumpulnya di sana, sedangkan kami itu kan baru pengalaman pertama ya, jadi nggak tahu kalau ternyata di Kuala Lumpur itu ada Terminal 1, Terminal 2 yang lumayan jauh juga, jadi harus ditempuh menggunakan kereta atau shuttle bus. Nah, perjalanan ini kami benar-benar mencari ya, karena backpacker banget, benar-benar yang kami itu cari tahu banget menggunakan apa dan bagaimana gitu ya. Terus kami menggunakan kereta, habis dari kereta kita nyari counter tempat pembelian tiket kereta. Dan kita juga belum tahu itu sampai jam berapa atau gimana, kita banyak tanya lah di situ. Untungnya di situ kan bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kan. Nah, setelah mencari kita dapet tuh di counter pembelian tiket kereta di sini. Nah, harga tiketnya itu seharga 2 ringgit per orangnya ya. Jadi kita ada 4 atau 6 ringgit gitu ya bertiga sama baby. Nah, kemudian di sini kita bayar pakai cash. Di situ kayaknya bisa juga sih bayar pakai debit. Tapi di sana juga ada tempat-tempat penukaran uang ya. Oh iya, cash only di sini ya. Hanya bisa bayar pakai cash. Jadi harus siapin uang ringgit ya, teman-teman. Pokoknya kalau sedia ini aja deh, harus sedia uang-uang negara yang akan kita datangin, walaupun itu minimal ya, karena biasanya di tempat-tempat sana juga banyak yang bisa menggunakan debit, Visa atau Mastercard. Itu saran aku ya, kalau terlalu banyak juga, kalau berlebih nanti sayang, nilai tukarnya juga berkurang lagi. Nah, ini kita menuju ke tempat menunggu kereta. Nah, kereta kalau masih siang itu 15 menit sekali ya. Tapi kalau sudah malam jam 9 ke atas, jam 9 atau jam 10 ke atas lah gitu ya, itu datangnya 30 menit sekali. Nah, yang perlu teman-teman ketahui di kereta ini nih, kita naik dengan bawaan kita yang banyak ya, super banyak yang harus kita pegangin. Kalau nggak kita pegangin otomatis tuh koper jalan sendiri ya rodanya. Jadi, nah di sini harus ekstra kita jagain tuh koper. Aku nggak tahu juga kenapa yang lain bawaannya nggak banyak-banyak ya, karena kebetulan aja mungkin nggak ngepasin mau transfer ya. Nah, kemudian di sini yang perlu teman-teman ketahui, di sini nggak kayak di Jakarta yang kayak di busway terus berhenti, setiap stasiun berhenti ngebuka sendiri, itu enggak. Jadi kita mesti tahu juga kita mau berhenti di mana, dan di situ kita pencet tombol sendiri dan otomatis pintu itu baru akan ngebuka. Nah, kalau kejadiannya kayak kemarin kita nggak tahu kalau ternyata harus dipencet dulu, padahal kita tahu itu udah berhenti di KLIA 2 gitu ya. Nah, itu harus kita pencet. Kita akhirnya kebablasan satu stasiun gitulah ya. Kita harus kebablasan, akhirnya di sana juga harus nyari kereta yang putar balik gitu. Jadi memang agak effort di situ. Kemarin sempat agak was-was juga, takutnya sampai nggak ada kereta, kita harus nyari taksi gitu ya. Nah, jadinya
Kemarin kita nunggu bener-bener sambil berdoa was-was gitu ya, tapi untungnya masih ada satu kereta lagi lah ya, itu jam setengah 12 malam. Akhirnya kita sampai di KLIA 1 nih. Kita udah sampai, langsung bersih-bersih, langsung ganti baju untuk dress code-nya batik ya. Nah, kita langsung istirahat, langsung packing pakai penutup cover yang sama dengan teman-teman. Untungnya di sini juga udah ketemu sama teman-teman yang dari Aceh, yang dia itu nggak transit di hotel ya. Padahal kami sudah transit di hotel, udah pesen hotel tapi nggak kita gunakan karena memang waktunya itu kan karena kita sempat ketinggalan pesawat, jadi nggak kita gunakan ya teman-teman. Untungnya juga di sini di Anjung Tinjau deket McD di situ ya, itu ada tempat makan, kemudian ada tempat istirahat juga di musola. Kalau musola yang wanita sih gede ya, tapi nggak tahu kalau musola yang bapak-bapak saya belum lihat. Nah di sini kita langsung jam 12 kita macam-macam lah ya, kita ganti baju, kita packing segala macam, finishing ya. Kemudian kita jam 3 ketemu sama teman-teman lainnya, ketemu sama TL, sama owner gitu ya. Nah di sini kita baru pengurusan untuk flight. Kita ada mendapatkan ID card, kemudian ada mendapatkan makanan untuk makan gitu. Nah makanya sih dapat nasi, ayam goreng, lumayan lah ya buat pengisi pagi. Walaupun masih nggak nyaman banget ya makan pagi, karena apalagi habis capek, jadi nggak terlalu nafsu banget. Tapi tetap harus makan. Kuncinya apa? Kita makan walaupun bukan yang enak-enak banget, tapi kita harus makan karena kita butuh stamina yang fit untuk menjalani proses demi proses di bandara. Ingat itu. Kita nggak harus makan enak, tapi harus terisi karena bener-bener effort banget yang namanya nungguin jalan di bandara yang segitu panjangnya. Kita tuh butuh tenaga ya, jangan sampai kita darahnya rendah gara-gara kurang makan, kemudian kita pingsan malah jadinya nggak lancar gitu. Karena memang paling capek itu ya nunggu di bandara ini, proses-prosesnya yang panjang, udah check-in, udah antri, harus menuju ke gate-gate yang lumayan jauh gitu. Nah di sini masih proses. Kalau di sini udah dibantu, diurusin sama tim handling, terus ownernya juga check-in. Cuman tetap aja kita harus taruh muka karena memang harus kelihatan juga wajah dari yang akan berangkat itu gitu. Jadi nggak bisa lepas-lepas banget juga diurusin sama tim travelnya terus kita nggak antri, itu enggak, kita tetap harus antri. Nah di sini teman-teman, sebagai tips lagi nih ya, garis bawahin, kita nggak perlu bawa baju banyak-banyak atau bawa barang banyak-banyak ketika kita akan berangkat umroh. Mendingan kita bawa koper kosong deh, kita bawa baju, bawa barang itu sedikit aja. Jadi ngikutin yang banyak beredar tuh bawa ini enggak, udah bawa seminimal mungkin aja. Di sana tuh banyak jualan, jadi kita bisa beli di sana ya. Nggak perlu khawatir, malah justru khawatir kalau kita bagasi berlebih. Kalau kita sudah banyak bawa barang waktu kita itu berangkat, nanti ketika pulang kita bisa over bagasi, kan gak enak banget ya. Jadi mendingan kita bawa kosong-kosong aja. Ini karena aku bener-bener pengalaman pertama, makanya aku sharing ke kalian. Kita bener-bener jangan bawa banyak-banyak ya. Karena aku bawanya kebanyakan, jadinya pas pulang itu sempat beli koper lagi. Kemudian agak effort, nanti aku ceritain di belakang di part selanjutnya lah ya. Nah ini masih proses di Malaysia dan kita akan menuju ke gate penerbangan ke Jeddah, dan pesawat kita itu terbang jam 6.20 pagi. Nah, kita udah harus siap-siap dari jam 3, proses antri dan lain-lain ya. Lumayan panjang, lumayan lama ya proses antri di sini. Jadi pastikan tenaga kalian juga fit. Jangan lupa bawa multivitamin, vitamin C gitu ya. Di sini kita masih naik shuttle bus juga menuju ke gate penerbangannya. Nah di sini juga ada yang pakai kursi roda, pakai ini, memang agak effort sih, cuman terbantu juga sih, bisa kok. Di sini kita bawa koper kabin ya, kalau bisa sih bener-bener ya kita bawa seminimal mungkin. Jadi kita bisa isi kalau pas pulangnya aja. Nah ini kita ada di dalam bus.
pastikan juga paspor sama boarding pass yang udah kita dapat pas check-in tadi dipegang, sama visanya juga ya. Diamanin di tempat yang mudah dijangkau. Nah, nggak lama kemudian kita sampai di tempat untuk penerbangan ke Jeddah. Kalau saran dari kami, pilih flight yang langsung ya, dari tempat kalian langsung ke Jeddah. Jadi misalkan kalau aku nih di Lombok, berarti Lombok Jeddah, atau Jakarta, paling enak sih Jakarta Jeddah gitu ya. Jadi benar-benar biar menghemat tenaga, karena di bandara itu tempat-tempat nunggunya lama banget, itu yang bikin capek justru. Kalau di pesawatnya mah enak-enak aja ya, walaupun penerbangan selama 9 jam pun, karena di sana dijamu bak raja dan ratu ya. Di Saudi Airlines ini enak banget, udahlah pesawatnya lebar, luas, dan di sana juga dijamu banyak banget snack, difasilitasin dengan berbagai kemudahan, pokoknya nyaman banget naik Saudi Airlines. Nah, tapi kalau saran aku naik yang dari Jakarta langsung Jeddah, walaupun itu harganya sedikit lebih mahal, tapi paling enggak udah enggak repot kita perjalanan harus ke Kuala Lumpur dulu atau harus dengan berbagai halangan lainnya lah ya. Itu saran aku banget, kalian langsung ambil direct flight, oke? Karena dihitung-hitung harganya pun jadi sama juga gitu. Tapi untuk pengalaman kayak gini sih ya nggak apa-apa lah ya, pengalaman. Nah, untuk Kak Balita juga dapat mainan, dapat tas gitu di Saudi Airlines ini. Lumayan nih pelayanannya, dapat penutup mata, dapat headset. Cuman memang kalau di pas penerbangan awal ini kita nggak ada tuh monitornya, nggak nyala, nggak apa-apa juga sih. Nah, ini dapat jus jeruk yang enak banget. Menu-menu di pesawat ini enak, dapat croissant, terus dapat buah, dapat makanan, dapat pie, dapat nasi kebuli. Ini nasi apa ya? Nasi kebuli ayam bakar gitu deh aku bilangnya. Kemudian dapat teh, dapat coklat. Ini waktu pas penerbangan lagi ke sana nih, pokoknya di servisnya tuh luar biasa, dan bahkan diaturin banget juga jam tidurnya. Jadi kalau misalkan jam berapa gitu suruh tutup semua jendela, jadi kayak ini waktunya tidur gitu, padahal emang baru jam berapa ya, tapi bener-bener mereka mengatur psikologi kita banget. Nah, di situ jadi kan walaupun itu jam siang pun kita bisa tidur dan istirahat di pesawat ya. Dibangun-bangun, dikasih minum lagi, dikasih makan lagi nih, dikasih pie, dikasih muffin gitu, banyak deh, enak-enak lagi. Kalian wajib direct pakai Saudi Airlines. Bukan endorse ya, tapi benar-benar ini recommended sih. Nah, kalau kita flight langsung juga, itu info dari teman-teman yang udah pernah transit gitu sih, kalau misalkan kita ada bawa zam-zam sedikit-sedikit gitu atau air minum gitu tuh nggak terlalu ditahan gitu, kita boleh aman-aman aja. Kayak kemarin aku bawa zam-zam di tas koper bagasi juga aman-aman aja. Itu kalau Saudi Airlines ya, asal nggak terlalu banyak juga, nggak terlalu over lah ya, itu insya Allah aman-aman aja teman-teman. Jadi nggak ada. Nah, ini begitu sampai di Jeddah, ya Allah, aku tuh langsung banjir air mata. Kenapa? Karena nggak nyangka banget kalau bener-bener udah sampai gitu loh di tanah suci, di Jeddah gitu. Karena dengan segala perjuangan kemarin ke belakang gitu ya, beberapa waktu ke belakang, yang aku benar-benar udah sampai tertipu, udah sampai suami harus mutasi, keluar uang banyak, ini itu, dan dalam kondisi juga tiba-tiba aku dalam masa tunggu umrah itu aku hamil, aku udah nggak yakin sebenarnya bisa berangkat atau enggak gitu ya. Ternyata alhamdulillah Allah masih kasih izin kami untuk sampai di tanah suci ya, walaupun kita masih melewati step by stepnya untuk sampai nanti di umroh pertama nanti ya. Ini kita udah terharu banget, udah bisa menginjakan kaki di tanah suci ini gitu loh. Rasanya itu udah
kayak lega banget dengan segala pengalaman-pengalaman ujian kemarin itu. Justru ini kayak mungkin pengalaman-pengalaman umroh, pengalaman ujian gitu ya, itu menjadikan kita itu umroh itu menjadi lebih bermakna, lebih kita tuh disuruh lebih mengartikan arti umroh itu sendiri gitu, bukan cuma sekedar jalan-jalan, tapi kayak bener-bener memaknai banget bahwa kesini tuh kita harus dibersihkan dulu gitulah ya, karena aku yang banyak dosa ternyata alhamdulillah tetap bisa sampai di sini. Alhamdulillah banget, ini udah masya Allah lega banget, ini udah di Bandara Jeddah ya. Untuk teman-teman yang lagi mengusahakan untuk sampai ke Baitullah, aku bener-bener doain banget semoga kalian dipermudah. Kalaupun ada ujian-ujian sedikit, pokoknya tetap melangkah, luruskan niat, kencangin niatnya, insya Allah Allah ijabah. Amin ya robbal alamin. Oke, welcome to Jeddah City. Kita lanjut part selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.